Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Ramadan Hartono. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam dan basa. Saya akan mulai dari pengertian asam dan basa. Baik, pengertian asam. Asam dapat digambarkan sebagai zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ jika dilarutkan ke dalam air. Dan selanjutnya adalah pengertian dari basa. Basa adalah suatu zat yang menghasilkan ion dihidroksida atau H- yang jika dicampurkan ke dalam air. Definisi atau pengertian dari asam dan basa itu diciptakan pada akhir abad ke-19 oleh seorang kimiawan asal Swedia yang bernama Arrhenius. Dia menciptakan itu untuk mengorganisir atau memudahkan dalam mengenali zat-zat kimia yang diketahui dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari asam dan basa. Saya akan mulai dari karakteristik asam. Asam memiliki rasa masam. Sebagai contoh, cuka. Cuka itu memiliki rasa asam karena memiliki asam asetat. Dan sebagai contoh lain adalah lemon. Lemon memiliki rasa masam karena lemon memiliki asam sitrat. Sifat yang kedua dari asam yaitu asam bereaksi terhadap logam. Jadi asam dapat menyebabkan korosi pada logam atau pengkaratan. Dan sifat yang ketiga adalah asam dapat menyebabkan perubahan warna pada zat tumbuhan. Contohnya adalah kertas lakmus yang jika diberikan cairan asam akan berubah dari biru menjadi merah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau sifat dari basa. Basa memiliki rasa yang pahit. Basa terasa licin. Contoh dari basa ini adalah sabun. Dan selanjutnya basa dalam cairan itu bisa menjadi penghantar listrik. Dan selanjutnya sifat dari basa yaitu basa dapat mengubah zat dari tumbuhan, dapat mengubah warna zat tumbuhan. Sebagai contoh, kertas lakmus. Basa dapat mengubah warna kertas lakmus dari biru menjadi merah. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pH. pH adalah potensial hidrogen. Potensial hidrogen adalah skala dari suatu zat asam ataupun suatu zat basa. pH itu umumnya memiliki angka dari 0 sampai ke 14. Jika angkanya itu di bawah 7, maka suatu larutan dapat disebut sebagai larutan asam. Semakin kuat sifat asamnya, maka angkanya akan semakin mengecil. Dan begitu juga sebaliknya. Jika angkanya di atas 7, maka larutan tersebut disebut sebagai larutan basa. Dan jika angkanya semakin besar, maka akan disebut sebagai larutan basa, dan angkanya juga akan semakin membesar. Untuk mengetahui suatu cairan itu asam atau basa, kita memerlukan indikator. Indikator itu ada dua jenis, yaitu indikator alami dan indikator yang berasal dari lab. Indikator alami itu contohnya seperti wortel, bayam merah, bunga sepatu, bunga mawar, dan masih banyak lagi. Salah satu syarat indikator alami adalah ketika ia diteteskan oleh cairan asam atau cairan basa, zat dari indikator alami itu akan mengalami perubahan warna. Dan contoh dari indikator laboratorium adalah kertas lakmus, pH meter, dan indikator universal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan pH. Baik, di sini sudah ada contoh dari
perhitungan pH larutan. Di sini saya menggunakan dua contoh, yaitu larutan asam dan larutan basah. Pertama kita mulai dari larutan yang basah. Di sini hitunglah pH larutan dari BaOH2 0,005 molar. Di sini dapat diketahui ini adalah basah karena di sini adalah OH-. Jadi untuk cara mencarinya kita hitung valensi dikalikan molaritas. Di sini jadi valensi dari BaOH2 itu adalah 2 dan dikalikan 5 kali 10 pangkat 4. Ini didapatkan dari molar ini. Jadi setelah dikalikan dapatlah ini hasilnya 1 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian kita cari pOH-nya, yaitu minus log dikali OH minus. Di sini didapatkanlah seperti ini, minus log dikalikan 1 kali 10 pangkat min 3. Didapatkanlah hasil 3. Kemudian untuk mencari pH-nya, angka 14, yaitu angka skala pH-nya 14 dikurang pOH yang ini sudah kita cari tadi. Berarti 14 kurang 3 adalah 11. Di sini pH larutan dari BaOH2 0,005 adalah 11, yang mana 11 merupakan angka larutan basah. Selanjutnya kita akan menghitung larutan asam. Hitunglah pH larutan HCl 0,01 molar. Di sini sama seperti perhitungan pH basah tadi, valensi dikalikan molar. Jadi HCl itu memiliki valensi 1 dikalikan 10 pangkat min 3. Dari sini itu didapatkanlah hasil sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Ya, ini sama seperti tadi, pOH sama dengan min log dikalikan OH plus, ini sama menjadi seperti ini, min log dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Jadi pH larutan HCl 0,01 molar itu adalah 3, yang mana 3 merupakan larutan asam. Sekian dan terima kasih.